Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan. Dan pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang teramat sangat istimewa. Beliau ini seorang akademisi, kemudian seorang da'i, dan juga pengurus besar Masjid Istiqlal dan juga Masjid Agung Sunda Kelapa, yang sangat luar biasa kiprahnya dalam dakwah. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Zainuri Anwar MAG. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Di tengah kesibukan beliau yang sangat amat luar biasa, karena beliau itu punya kesibukan untuk mengurus dua masjid tersebut. Ini sangat luar biasa. Beliau berkenan hadir membersamai kita, tentunya untuk berdiskusi seputar Ramadan yang mungkin nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah hazanah keilmuan kita terkait dengan agama. Insya Allah. Masya Allah. Ustaz, seringkali kita mendengar, bahkan dalam satu ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 183 itu, Allah SWT mengawali memanggil kita orang yang beriman itu dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menarik jika mungkin kita diskusikan. Di awal ayat Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi di ujung ayatnya ini sangat luar biasa, la'allakum tattaqun. Nah, ini kira-kira sebenarnya apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita dan makna yang tersirat ataupun yang tersurat, Ustaz, agar mungkin Ramadan kita semakin semangat dan Ramadan kita tidak biasa-biasa saja. Fadhil, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa versi di situ. Kita mungkin satu versi saja ini yang kita sampaikan. Bahwa tingkatan keyakinan seseorang itu atau keimanan seseorang itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, yang paling bawah itu adalah Islam atau Muslim. Kemudian mukmin. Kemudian setelah mukmin itu muhsin. Setelah muhsin, mukhlis. Di atas mukhlis, muttaqin. Ini. Muslim itu orang Islam, banyak orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dalam getaran hatinya tidak ada. Itu dalam Al-Quran digambarkan. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab waktu itu menyatakan saya beriman. Tapi oleh Allah disuruh diberitahu. Belum beriman mereka, suruh mengatakan walakin qulu aslamna. Katakan, suruh mereka mengatakan, saya berislam. Kenapa belum beriman? Karena orang beriman itu memiliki tiga pilar. Al-i'tiqadu bil qalbi, iqraru bil lisan, af'alu bil arkan. Dalam hatinya sudah ada getaran. Ibarat kita gelombang. Gelombangnya, frekuensinya sudah ada gitu loh. Bisa nyambung. Kalau ada frekuensi itu. Frekuensi itu kemudian ditunjukkan dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapan. Dan kemudian kalau sudah dapat ucapan, dia wal arkanu bil af'al. Wal af'alu bil arkan. Melaksanakan perbuatan dengan seluruh anggota tubuh kita. Artinya apa? Orang kalau sudah ada getarannya, sudah ada ikrarnya, maka dia siap untuk melaksanakan perintah apapun. Orang yang sudah siap inilah yang dipanggil oleh Allah. Tapi orang Islam belum dipanggil. Karena apa? Belum punya tiga hal tadi. Frekuensinya belum nongol. Betul. Kalau frekuensi belum nongol, diputer-puter gimana? Nggak ketemu-ketemu. Nggak nemu sinyal. Nggak nemu sinyal. Nggak ada frekuensinya, nggak ada sinyalnya. Sehingga nggak ketemu. Tapi dia ibarat HP ya, tetap namanya HP, tapi nggak ada sinyal, maka nggak bisa dihubungi. HP yang punya sinyal itulah yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah. Muslim belum dipanggil. Ketika dipanggil apa?
Orang beriman nih, karena memang sudah ada getaran, sudah ada ikrar, berarti dia siap melaksanakan perintah apapun. Allah perintahkan, kutiba, diwajibkan atas kalian. Kalau orang beriman diperintah, nggak mau kan? Ya. Karena belum ada sinyal. Ya. Atau kita dihubungi, mau dihalo-halo bagaimanapun nggak bisa nyambung. Ketika sudah nyambung, bagi kalian melaksanakan puasa. Puasa ini kan namanya amal, muhsin, namanya berbuat baik orang, melakukan kebaikan. Meskipun sudah ada getaran iman, dan dia siap melaksanakan perintah, dengar perintah Allah, dia kemudian mau melaksanakan, tapi ini kadang saat melaksanakan, keikhlasannya goyang. Pengaruh macam-macam ini, gelombang keganggu kena gelombang yang lain, iya. Karena badai, karena alam, cuaca dan sebagainya, kena arus, akhirnya keikhlasannya goyang. Ketika keikhlasan goyang ini bermasalah nanti dalam keimanannya itu, maka tingkatkan untuk menjadi mukhlis. Kalau sudah muhsin, tingkatan mukhlis. Menjadi orang yang ikhlas. Wa akhlisil amal. Kalau tadi itu dikatakan, ikhlaskan amalmu. Seberapapun kecilnya amal kita, apalagi yang besar, ikhlaskan. Atau kalau dalam konteks ini, sebesar apapun amal kita, jangan kemudian kita berharap pada manusia. Mohon maaf, Ustaz. Kalau kita tidak ikhlas, kita mengharapkannya adalah pujian dari orang. Nanti di akhirat, kata Allah, silahkan kamu cari pujian orang itu. Tidak mendapatkan apa-apa dari kita, dari Allah. Tidak dapat apa-apa. Maka ketika orang sudah mukhlis, ikhlas amalnya, dia akan naik menjadi orang muttaqi. Mohon maaf, muttaqin ini nggak pernah dipanggil lagi. Orang Islam tidak pernah dipanggil oleh Allah karena belum ada gelombang, belum ada sinyal. Muttaqin tidak dipanggil oleh Allah karena sudah dekat. Kalau sudah dekat ngapain dipanggil-panggil toh? Maka di Al-Quran itu bunyinya u'iddat lil muttaqin. Nah, ini untuk orang bertakwa, ini untuk orang bertakwa. Tinggal memberi, ini untuk kamu nih, untuk kamu nih. Gak perlu dipanggil. Wong dia sudah dekat dengan Allah. Maka wajar kalau dalam ayat puasa ini orang beriman dipanggil, targetnya adalah takwa. Karena di tengah-tengah ini dia akan menjadi muhsin, ada mukhlis, maka target yang terakhir adalah takwa. Itu yang kita Masya Allah, luar biasa. Mungkin jika kita lebih dalami lagi, sebenarnya keuntungan takwa itu apa saja sih, Ustaz? Masya Allah. Kalau takwa kita dari term takwa ya. Term takwa itu kan melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Orang kalau sudah meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, jaminannya semua yang dia mau, Allah kasih. Masa kita nggak mau jadi orang yang bertakwa? Kita nggak usah minta loh. Allah memberi. Nggak usah minta, Allah memberi. Sudah dijamin. Contoh begini aja, salah satu ayat di surat itu mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Jangan mikirin rizki, saya yang ngasih, kata Allah. Itu artinya suruh mikir aja nggak boleh, apalagi minta kan. Udah nggak usah mikir masalah rizki. Kamu perbaiki sholatnya. Yang penting ikhlas itu, saya yang bagi rizki. Kan nikmat jadi orang bertakwa itu. Masya Allah itu. Bahkan dilengkapi di surah Ibrahim. La in syakartum. Nah itu lebih. La in syakartum itu bersyukur ya. Masya Allah. Subhanallah itu. Masya Allah. Mungkin sebelum kita tutup, Dokter atau Ustadz, kan sekarang ini orang itu berpuasa ya banyak tingkatannya ya. Bahkan ada yang puasanya orang awam kan katanya. Terus ada puasanya orang khusus. Ini sebenarnya klasifikasi yang seperti ini itu bisa kita gambarkan seperti apa, Ustaz? Ya, kan ada orang awam, orang menengah, dan orang khusus. Ya. Orang awam, orang khusus, orang khususnya khusus. Khususnya khusus. VVIP. Iya, VVIP. Itu kan untuk menggambarkan klasifikasi aja.
So, Orang awam itu adalah orang yang puasanya sekedar menahan lapar dan dahaga. oke. Mulutnya tidak dijaga, perbuatannya tidak dijaga, hatinya apalagi tidak dijaga. Jadi sama seperti seolah kayak nggak puasa. Tapi dia menjaga mulutnya, artinya menjaga perutnya, Ya, tidak ya, makan, tidak minum, tapi masih bisa menghardik orang. Gitu. Nah, sementara orang khawas itu yang sudah mulai menjaga, tidak hanya menjaga perut makanannya, tidak hanya menjaga nafsu birahinya, tapi dia menjaga hatinya. Ucapannya dijaga, perbuatannya dijaga, tindakannya dijaga, ke arah semua. Sedangkan khawasul khawas itu lebih dari itu. Dia bukan hanya dijaga hati dan sebagainya, termasuk dia ketika merasa lupa sedikit tentang Allah, itu menganggap dosa. Maka dia beristighfar. Dia beristighfar kepada Allah. Itulah orang yang sudah khawasul khawas, yang memang tingkatannya sangat tinggi. High level. High level. Tapi kita harus ke sana. Jangan kemudian, oh kita nggak sanggup. Bisa sanggup. Sanggup kita. Allah akan setiap kita membimbing. punya kesempatan Punya ya, potensi Masya ke sana. Tergantung kita mau nggak untuk ke sana. Masya Gitu. Allah, Masya Allah. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan untuk para pemirsa kita, bagaimana agar kemudian keikhlasan kita dalam beramal ataupun dalam menjalankan ibadah puasa ini agar tetap semangat dan hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, saudaraku, kata Allah, puasa itu adalah untukku. Aku yang menilai dan aku yang memberikan pahala. Artinya apa? Orang lain nggak ada yang tahu kalau kita berpuasa atau enggak. Kita seumpama pulang dari sini, nggak ada orang, nggak ada siapapun di rumah, perut kita kosong, tenggorokan kita kering, kemudian ada minuman, tapi kita tidak mau minum karena lagi berpuasa. Itulah kejujuran orang yang berpuasa, dan di situ keikhlasannya untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena itu, mari kita ikhlas dalam beribadah puasa, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin sedikit menyimpulkan bahwa sebenarnya jika sekelas Ramadan yang begitu istimewa dan sangat luar biasa ini, kemudian perlakuan kita biasa-biasa saja, berarti kita patut waspada. Ya, Barangkali dalam diri kita ada yang salah. betul. Dan bisa jadi karena maksiat dan dosa itulah yang kemudian menghalangi benderangnya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan mudah-mudahan dilandasi dengan keimanan dan juga dilandasi dengan keikhlasan agar kita memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan sebaik-baik balasan, yaitu ridho dan juga rahmat. Betul. Amin, amin, Masya Allah. amin, Mudah-mudahan amin. yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat Amin. untuk kita semua. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk Amin. menjalankan ibadah puasa ini dan senantiasa diterima amalan-amalan di dalamnya, dan goalsnya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing, sering ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.